إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang dicintai, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Qala summa ay? Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah?" Birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud kemudian bertanya kembali, "Qala summa ay?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasul SAW mengatakan, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini. Ada 3 amalan yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lalu perhatikan urutan birrul walidain ada di urutan yang kedua. Padahal kita tahu bahwa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Jihad adalah amalan yang paling tinggi, puncak daripada amalan-amalan di agama Islam ini. Namun birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, jauh lebih tinggi derajatnya daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad akan menghilangkan dan melenyapkan harta serta jiwa seseorang. Birrul walidain, namun birrul walidain tetap masih diunggulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ada seorang sahabat yang minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad. "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berjihad dengan Anda ya Rasulullah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, mereka berdua masih hidup." Fafihima fajahid. Maka kata Rasulullah, ada pada kedua orang tuamu itu berjihadlah untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Bahkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, jauh lebih tinggi derajatnya daripada hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika seorang sahabat minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Lalu orang tuanya tidak mengizinkan. Kedua orang tuanya sampai menangis agar anak ini tidak perlu ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tetap menemani kedua orang tuanya di Mekah. Tapi sang anak karena melihat ini adalah orang tua kafir, dia ingin meninggalkan kedua orang tuanya, dia ingin menyelamatkan agamanya, dia ingin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu tinggalkan ibu dan ayahnya dalam kondisi menangis. Dilihat kondisi seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Irji' ilaihima." Pulang kamu ke orang tuamu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa adhikhuma kama abkaitahuma."
jadikan orang tuamu tertawa kembali, gembirakan orang tuamu, senangi orang tuamu sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Padahal kedua orang tuanya masih kafir. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan, kamu pulang ke orang tuamu, jadikan orang tuamu tetap gembira, tertawa kembali, senang kembali, bahagia kembali sebagaimana engkau telah membuat keduanya telah menangis. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, jihad adalah amalan yang paling tinggi tingkatannya dalam agama Islam. Tapi birrul walidain jauh lebih tinggi daripada amalan-amalan yang telah disebutkan di atas. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 menunjukkan bahwa birrul walidain adalah suatu kewajiban bagi seorang anak. Birrul walidain adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh seorang anak, bahkan termasuk dosa besar. Di antara dosa-dosa besar ialah durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Kata Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kalian untuk beribadah hanya kepada Allah. Wajib bagi kalian hanya beribadah kepada Allah. Lihat di urutan yang kedua, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbakti. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika salah seorang dari orang tua kalian atau kedua-duanya di bawah pengasuhan kalian saat umurnya di usia senja, karena banyak orang tua yang mereka di usia yang tidak mampu lagi berbuat apa-apa, terkadang mereka berada di bawah asuhan, di bawah pengasuhan anaknya. Jika kita termasuk anak yang orang tua kita bersama kita, kata Allah Subhanahu wa taala, fala takul lahuma uffin, jangan sekali-kali ucapkan kata uff. Apa itu uff? Kata para ulama, uff ini adalah kata yang mewakili penolakan atau kejengkelan seseorang. Jadi seseorang apabila dia jengkel atau menolak dengan kata yang halus, seseorang kalau jengkel menunjukkan sikap jengkelnya yang ringan, yang halus, itu dia mengatakan uff. Kalau bahasa kita kata Allah Subhanahu wa taala, fala takul lahuma uff. Jangan katakan kepada kedua orang tua. Walaupun terkadang namanya orang tua di usia senja, ada saja yang dia minta, ada saja yang dia perlukan. Jangan sekali-kali tatkala kita ingin menolak dengan mengatakan tapi berikanlah penjelasan-penjelasan yang meyakinkan sehingga orang tua kita tidak tersakiti dari penjelasan itu. Jangankan penjelasan yang sampai menyakiti, ucapan saja, penolakan yang paling ringan dari seorang anak tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kata yang lebih kasar daripada itu kepada orang tua. Ini termasuk kedurhakaan sangat besar kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan selalu berbakti sampai nyawa kita yang dicabut oleh Allah. Karena tidak ada batasan waktu berbakti kepada orang tua, bahkan sampai orang tua kita sudah meninggal dunia, kita masih berkewajiban untuk berbakti. Sampai kapan? Sampai kita yang meninggal dunia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang berhasil dalam berbakti kepada kedua orang tua adalah orang-orang soleh kita terdahulu, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in.
Di antara contoh yang direkomendasikan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ucapan ini diucapkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, termasuk Umar bin Khattab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna khairat tabi'ina yuqalu lahu Uwais. Lahu walidatun wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lakum." Hadis ini disahihkan oleh para ulama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang terbaik dari kalangan tabi'in. Orang tabi'in ini adalah generasi yang tidak jumpa dengan Rasulullah. Tabi'in adalah generasi yang tidak pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu mengatakan bahwa ada seorang tabi'in yang paling baik. Padahal ratusan ribuan tabi'in, tapi yang terbaik di antara mereka, kata Rasulullah, adalah Uwais. Walahu walidatun, ternyata Uwais ini memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Seorang ibu yang beliau berbakti kepadanya. Wa kana bihi bayad, dulu Uwais ini memiliki penyakit kulit, tapi telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famuruhu, kalau kalian bertemu dengan Uwais ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyastaghfir lakum, minta kepada Uwais, minta doa kepada Uwais agar kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mana yang lebih utama? Sahabat atau tabi'in? Tentu jawabannya adalah para sahabat lebih utama, jauh lebih utama daripada tabi'in. Apalagi kalau dibandingkan Umar bin Khattab, manusia terbaik, orang yang kedua terbaik dari umat ini setelah Nabi. Yang pertama adalah Abu Bakar, setelah Nabi Abu Bakar, dan yang kedua adalah Umar. Kalau dibandingkan Uwais dengan Umar, Uwais ini tidak ada apa-apanya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada sebaik-baik tabi'in yang kalau kalian bertemu minta doanya agar kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar ketika itu menjadi khalifah menugaskan tentaranya untuk menjaga perbatasan pintu gerbang menuju Madinah, dan setiap kelompok atau kafilah yang datang mau masuk ke Madinah, mereka bertanya, kalian dari mana? Jika mereka menjawab dari Yaman, maka tanyakan, adakah Uwais di antara kalian? Tidak ada satupun orang yang kenal dengan Uwais. Uwais ini dikenal bukan karena memiliki jabatan yang tinggi. Uwais bukan karena orang yang kaya raya. Tidak ada satupun orang yang kenal dengan Uwais. Umar begitu kerja keras sekali untuk mencari keberadaan Uwais ini. Lalu suatu ketika didapatilah Uwais, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta doa kepada Uwais. Apa yang bisa kita ambil dari kisah yang singkat ini? Bahwa amalan birrul walidain, amalan ibadah ketika kita berbakti kepada orang tua, ini adalah amalan yang sangat tinggi puncaknya dalam agama Islam. Oleh karenanya, untuk berbakti kepada orang tua tidak perlu dan jangan sekali-kali kita hitung-hitungan. Andai kata kalau kita masih bisa melakukan itu, lakukan. Jangan berpikir 10 kali, bahkan ada yang beralasan sampai 100 kali ketika ingin memenuhi permintaan ibunya, tapi tatkala anak dan istrinya meminta, dia langsung keluarkan. Artinya dia lebih mendahulukan anak dan istrinya daripada kedua orang tuanya. Ini terbalik. Kata para ulama, orang tualah yang lebih dahului, baru kemudian anak dan istri kita. Selama kita mampu, lakukan itu. Lihatlah Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau setiap bulannya menafkahi ibu dan bapaknya, dalam riwayat ibunya sebanyak 20 dinar. 20 dinar itu kalau dikalikan 3 juta saja satu dinarnya, berarti 60 juta setiap bulannya beliau nafkahi ibunya. Beliau tidak pernah sama sekali menolak setiap permintaan ibunya selama dia mampu untuk melakukan itu. Dan inilah hendaknya dan harusnya kita lakukan kepada kedua orang tua kita, karena sesungguhnya itulah bagian daripada silaturahmi kita, membantu orang tua. Apalagi di masa-masa sekarang kita belum mudik, yang bisa kita lakukan adalah apa yang dibutuhkan orang tua kita di kampung, itu kita lakukan. Semoga itu adalah bagian daripada bakti kita dan silaturahmi kita di saat masa pandemi ini. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين مستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا عزيز يا قهار يا جبار يا متكبر اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم طهره من اليهود اللهم طهره من اليهود ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.